Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Iqbal Nokorwo. Saya adalah mahasiswa Teknik Informatika di Fakultas Teknik Universitas Solo. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video praktikum yang dimana terakhir kali kita sudah membuat video sebanyak 3 kali mengenai dasar-dasar PHP pada materi Witri School, di mana kita telah sampai pada itu kita sudah jelaskan tentang PHP array. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada PHP super globals hingga ke PHP form complete. Nah, langsung saya tambah berlama-lama, kita langsung masuk ke PHP super global. Nah, PHP super global adalah variabel bawaan yang selalu dapat diakses di semua cakupan. Beberapa variabel bawaan di PHP adalah super global, yang berarti variabel tersebut selalu dapat diakses terlepas dari cakupannya, dan kita dapat mengaksesnya dari fungsi, kelas, atau file apapun tanpa perlu melakukan hal-hal khusus. Nah, variabel super global adalah yang pertama adalah $global, yaitu sebuah array yang berisi referensi ke semua variabel global script. Kemudian ada $server berisi informasi tentang web server termasuk header, jalur, dan lokasi script. Kemudian ada $request, sebuah array yang berisi data dari super global. Kemudian $post, sebuah array variabel yang diterima oleh metode HTTP post. $get, $file, $end, $cookie, maupun $session. Nah, pada bab ini kita akan melihat beberapa super global dan sisanya akan dijelaskan di bab berikutnya. Kita siapkan dulu filenya, folder kita tekan folder, folder latih.php, kita ini oke. Nah, ya. Nah, kita tuh sebelumnya kita tentang super global PHP, pertama tentang $global. Nah, super global atau $global adalah sebuah array yang berisi referensi ke semua variabel global dalam script. Super global PHP adalah variabel bawaan yang sudah diakses di semua cakupan. Pertama adalah variabel global. Variabel global adalah variabel yang dapat diakses dari cakupan manapun. Nah, pada cakupan terluar secara otomatis menjadi variabel global dan dapat digunakan oleh cakupan manapun. Namun, untuk menggunakan variabel global dalam fungsi, kita harus mendefinisikannya sebagai global dengan global kata kunci global, atau mewujudnya dengan menggunakan $global sintaks global. Sini kita punya misal Oke, kita akan coba kode yang sudah kita lihat itu di mana ada s sama dengan 75. Kita akan buat fungsi aku aja deh. Ini echo, kita panggil $global dan variabelnya itu adalah
X. Harus besar. Kita panggil si aku. Akan coba akses dia di localhost. Oh, bukan ya. Oke. Jadi di sini tuh dollar global dia akan mengakses variabel, walaupun variabel itu ada di luarnya dia. Kayak variabel dollar global kan ada di dalam function, namun dollar x itu ada di luar. Variabel global bisa memanggil fungsinya dan mendefinisikan sebagai x seperti itu. Oke, kemudian di sini ada penjelasan bahwa di PHP kita tidak dapat mendapatkan apapun atau kesalahan saat merujuk ke variabel tanpa dollar global ataupun sintaks. Kalau misalnya kita ubah jadi econ dollar x, ya kayak begitulah, ada lah pokoknya. Nah, kemudian di sini kita definisikan dollar x dalam global dalam sebuah fungsi, di mana sih kita dapat merujuk ke variabel global dalam fungsi dengan mendefinisikan sebagai global menggunakan kata kunci global. Misalnya kita definisikan ya. Global x equal dollar x. Sama ya, tetap ya, sini 5. Kemudian di sini kita bisa buat variabel global dimuat dalam cakupan terluar variabel global, baik dibuat menggunakan dollar global sintaks tertentu atau tidak. Variabel yang dibuat dalam fungsi menjadi milik fungsi tersebut. Tetapi kita dapat membuat variabel global di dalam fungsi dengan menggunakan dollar global sintaksis tertentu. Seperti ini. Kita coba tes di dalamnya. 30. Kan dollar global x ditambah dollar global y. Kan dollar global x itu 10, dollar global y 20. Seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut ke dollar server. Nah, kalau dollar server dia itu adalah super global yang menyimpan informasi tentang web server termasuk header, path, dan lokasi script. Beberapa PHP adalah variabel bawaan yang sudah dapat diakses di semua cakupan. Misalnya seperti ini, ada banyak ya. Ini ada banyak server. Bisa kita teman-teman cek untuk jawaban nanti adalah pokoknya. Oke, kemudian kita ke PHP request super global. Variabel request super global berisi data dari formulir yang dikirimkan, string query URL atau cookie HTTP. Dengan kata lain, dollar request super global adalah sebuah array yang berisi data dari $get, $post, dan $cookie super global lainnya. Nah, super global PHP dia adalah variabel bawaan yang selalu dapat diakses di semua cakupan. Misalnya seperti ini. Menggunakan dollar request pada permintaan post. Sini kita akan menggunakan super global request untuk mengakses data yang dipindahkan melalui permintaan post. Permintaan post biasanya berupa data yang dipindahkan dari formulir HTML. Formulir HTML memiliki metode atribut yang diatur ke post dan mengenalkan kolom input dengan atribut nama. Atribut nama digunakan sebagai kunci untuk mengakses data dalam script PHP. Nah, ini berikut adalah contoh tampilan formulir HTML.
misalnya ini, berarti kita akan membuat file baru berisi yang bernama demo request PHP. Dimana ya kita akan coba seperti ini ya. Ini kalau misalnya di file PHP-nya ini dia kayak gini. Ini kalau dia dua ya, kalau dia dua. Sementara ini kalau dia cuma di satu file doang. Nah kalau ini dia menggunakan request pada permintaan get. Permintaan get dia pakai ahref ya, kayak gini. Kita sudah pakai beda ya, begini. Kita coba bilangnya aja ya, ini aja di body turun, terus kita buat file baru yang namanya adalah demo request ya. Dimana isinya adalah cek. Nah ini nah jadi dia ini kayak satu ya, nggak mengganggu ya. Dia akan misalnya apa yang ada di sini akan tersimpan di sini. Jadi dia ini akan memasukkan sebuah inputan yang terserah dari kita, terus file yang ini dia untuk menunjukkan di mana tempat kita. Saya simpan dulu ya, dimana kita dimana kita memasukkan datanya gitu. Oke. Oke, kemudian kita lihat ini kalau misalnya dia ada di dalam, maksudnya dia ini satu anu doang gitu lah. Kita coba mungkin coba ya. Tuh, kalau jadi satu file doang teman-teman. Oke, kemudian kita menggunakan permintaan get. Dia ini kalau get sama, cuma dia pakai parameter query URL, dimana di sini tuh ada subjek PHP. Ini tuh ya lumayan gampang lah, teman-teman bisa coba sendiri mana kita bisa. Kayak saya akan coba ya, misalnya di sini
Jadi di sini kita akan mengakses misalnya dari menggunakan $get, dimana berisi tentang apa yang kita akan akses di dalamnya. Kayak kalau kita mau ubah, misal saya mau ubah itu Mana Purwo, jadi misalnya nama saya Mana Purwo dan informatika, bisa saya yang pertama saya ubah subjek, dan kemudian saya ubah web. Pertama di sini eco subjek at web, berarti subjek itu isinya apa? Subjek isinya PHP dan web isinya School. Kalau misalnya saya mau ganti, kalau misalnya kita tidak mau ganti, mungkin di sini kita tinggal ubah Purwo. Ini informatika, dan yang saya beri sini nama saya adalah, dan saya adalah mahasiswa Oke, berarti di subjeknya belum berubah. Oh. Coba melihat. Belum ada perubahan. Ya gitu teman-teman, intinya seperti itulah. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya, itu adalah $post. Mirip-mirip juga, sama aja $post. Kemudian $get itu ya kayak query-nya aja lah, ini bisa coba sendiri, intinya ada aja. Oke, kemudian kita ada ekspresi regular PHP. Regular PHP itu, ekspresi regular adalah string yang terdiri dari pembatas, pola, dan pengubah opsional. Nah, sintaksnya itu adalah pembatas karakter yang mengapit pola, misalnya tanda itu ada banyak ekspresinya yang bisa coba sendiri. Kemudian ada fungsi regex PHP. Nah, ada banyak fungsinya seperti pragmatic, yaitu mengembalikan nilai 1 jika perlu ditemukan dalam string 0, dan pragmatch all mengembalikan jumlah berapa kali perlu tersebut ditemukan dalam string. Kemudian pragmatic mengembalikan string luar di mana pulang cocok digantikan dengan string lain, split, dan masih banyak lagi. Sini sangat banyak ya. Ada PHP, ada pengelompokan, ada PHP flag split, ada sangat banyak ya teman-teman, kita bisa coba sendiri. Oke, kemudian kita masuk pada PHP form handling. Ini tadi kan kita sudah coba ya, kemudian kita akan lihat
Saat pengguna mengisi formulir ke atas dan mengklik tombol kirim, data formulir dikirim terproses ke file penambah akun PHP. Data formulir dikirim menggunakan metode HTTP POST. Nah, banyak ya, bisa ngetes. Kemudian kita adalah form validasi. Nah, di sini kita akan disuruh membuat PHP form validation example. Nah, dimana kita akan disuruh buat ya. Di sini ada kolom teks dan kolom radio. Kita akan coba membuat file PHP yang dimana dia bisa menjalankan ini semua. Oke, dimana aturan yang pertama, name itu dia harus wajib diisi dan hanya boleh menggunakan letter and word space, kayak cuma bisa huruf dan spasi. Kalau email dia itu wajib diisi dan harus di dalam itu berisi file email, kemudian berisi ini apa ya lupa namanya. Kemudian kalau website itu opsional, tapi jika ada dia harus menggunakan URL yang valid. Kemudian comment opsional, bisa dia multi-line input. Kemudian gender dia required dan harus hanya bisa ambil satu. Kita akan coba dari sini kolom PHP nya, kita coba di sini ya, copy dulu. Oke, kita lihat. Nah, sudah ya, tapi dia masih terambur, jadi kita akan coba atur. Oke, sudah. Jadi kita coba atur dulu. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Sudah yep, kurang lebih sudah lumayan mirip ya. Kemudian kita akan membuat tombol tentang gendernya di sini juga. Karena saya cuma mau female dan male dan tidak ada lagi ya, jadi saya hapus saja yang gambarnya ya. Lanjut. Oke, gender male or female, I think we Oke, kita sudah buat. Kemudian kode HTML terlihat seperti ini. Nah, oke, kita dari form method. Oke, kita masuk ke di bawahnya aja ya. Oke. Kita sudah buat file ininya. Kemudian kita akan melakukan dua hal lagi ketika mengirimkan formulir. Yang pertama, kita harus hapus karakter yang tidak perlu, kayak spasi tambahan, tab, garis baru, data input pengguna dengan fungsi PHP trim. Kemudian kita akan menghapus garis miring terbalik dari input pengguna dengan menggunakan fungsi PHP stripless. Nah, kita akan menamai fungsi yang akan membuat ini sebagai test ini. Sekarang kita boleh setiap $post variabel dengan test input hanya terhubung dan scriptnya akan seperti ini. Oke, kita buat sepertinya di ini baru.
Oke, sudah, kita lanjut ke formulir PHP yang diperlukan. Nah, ini yang tadi kita tidak baca ya. Kita akan mendefine variable and save empty values. Kita akan buat kita akan saja. Terus ini ada pesan kesalahan. Oke, kita dulu. Kemudian kita akan menampilkan pesan kesalahan. Ini ganti dulu aja ini. Nah, lanjut. Oke, seperti ada sedikit kesalahan, kita akan coba untuk sepertinya karena saya belum membuat file yang satunya. Coba buat dulu. Ini dia jadi ya bukan PHP. Oke, kemudian formulir. Sepertinya ini dia.
Hmm. Hmm. Sedikit bingung ya teman-teman ya. Tapi, hmm, kita akan pelajari lagi. Dan di sini perhatikan dalam formula teman-teman secara menggunakan tombol kirim. Menambahkan sedikit skrip pilihan transfer dari kolom berikut nama email situs web di kontak terkait meletakkan skrip di antara tag head supaya ada di mana sini salahnya di mana ya. Validasi nama, oke, validasi email si kayaknya seperti inilah. Jadi begitulah intinya begitu. Kalau di sini saya masih ada banyak kesalahan ya, karena mungkin
juga terlalu mengerti, tapi intinya kita lanjutkan saja tentang PHP, file email dan URL, di mana bab ini menggunakan cara memvalidasi nama dan email dan URL. Di sini bagaimana caranya kita validasi nama, bagaimana cara kita validasi email, kita validasi URL. Kemudian ini untuk semuanya. Ini tadi validasi email ya. Saya agak bingung apakah dia ini satu file atau bukan, seperti itu. Ini saya agak bingung sedikit, seperti itu. Yep. Betul-betul lumayan bingung itu katanya. Intinya seperti itu. Terakhir pada formulir PHP komplit, sini kita pakai pertahankan nilai dalam formulir. Nah teman-teman, kalau di sini sudah dikasih bagaimana caranya kita formnya biar dia required gitu. Dan ini adalah langkah final untuk kasih selesai tugasnya. Saya cek kembali, tahu di mana salahnya ya. Jujur karena saya tidak terlalu mengerti juga. Apa ya? Ya sepertinya enggak sulit juga ya teman-teman ya, jujur. Kalah. Tinggallah iman bila waktu berhenti, terbaik tinggallah aman bila waktu berhenti. Sudah ada ya, tapi
selesai. Kira jadi mungkin sampai di sini saja dulu tentang dari PHP, dimana walau banyak kesalahan tapi untuk sekarang kita sudah berhasil sampai ke PHP mulai selesai dari fungsi regex itu banyak, dari ekspresi super global hingga ke formula yang selesai. Akhir kata saya nikmal Anukuro, mohon maaf jika di dalam pembuatan video ini terdapat banyak kesalahan. Ya, buat sangat banyak kesalahan, saya mohon maaf bila bila seperti itu. Saya akhiri dengan ucapan mohon maaf jika ada salah kata. Semoga dapat berguna bagi saya dan kita semua. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.